saya hormati, di dalam kesempatan kuliah hari ini eh, saya akan menyampaikan dan mendalami lebih memperdalam lagi gagasan tentang Durkheim mengenai yang suci dengan yang profan di dunia sosial. Lalu kemudian dari gagasan ini kemudian ia teorisasikan bahwa di masyarakat juga bisa lahir suatu agama yang menjadi sebuah sistem kepercayaan di masyarakat. Oke adik-adik ya, dalam kuliah kesempatan ini saya akan menyampaikan hal itu, dan sebelumnya kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di lantai satu ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan kita banyak kebaikan hidup yang lebih menyenangkan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam, dan besok insya Allah di hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik yang berbahagia, jadi di dalam kesempatan ini sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa dunia sosial ini dalam kacamata ilmu sosiologi, memang sosiologi agama terutama itu dibagi menjadi dua, yaitu dunia suci dan dunia non suci atau dunia profan. Jadi dalam masyarakat itu selalu terbagi menjadi dua, unsur-unsur yang suci atau yang ilahi, yang misterius, yang tabu itu merupakan unsur yang di luar nalar manusia, yang memiliki kekuatan adikodrati atau memiliki kekuatan ilahiyah yang sangat dihormati di masyarakat. Lalu kemudian unsur yang kedua di dunia ini adalah unsur profan yang biasa-biasa saja, yang duniawi, yang sekuler, yang berbasis pada hal-hal yang materi yang tersentuh, yang bisa dinalar oleh kemampuan manusia, yang tidak adikodrati yang bersifat sains gitu ya. Itu yang kemudian menjadi lahirnya dunia sekuler itu ya. Jadi dunia sosial kita itu selalu berinteraksi, terjadi dialog, bahkan tarik menarik antara yang sakral dengan yang profan ini. Nah, dalam pandangan Emile Durkheim ini, kalau kita baca bukunya The Elementary Form of Religious Life ini, kita akan menemukan bahwa di dalam masyarakat juga ada unsur suci, unsur sakral yang melahirkan suatu agama ya. Jadi judul bukunya ini The Elementary Form of Religious Life ini, betul-betul dasar kehidupan agama di masyarakat ini, menjelaskan kepada kita semuanya bahwa beliau telah menemukan sebuah teori sosial tentang agama di masyarakat. Yang selama ini kita pahami agama itu berasal dari langit, itu Durkheim membalikkan teori itu dengan mengatakan bahwa agama berasal dari masyarakat gitu. Karena di dalam masyarakat itu ada unsur yang tadi saya jelaskan, itu unsur yang suci, yang sakral, yang ilahi, yang misterius, yang adikodrati gitu ya, yang tak tersentuh oleh kekuatan nalar manusia itu. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, dari teorinya ini kita bisa mengetahui dari teori pandangan dia tentang yang suci di dalam masyarakat itu, yang mungkin bukan mungkin lagi ya, banyak belajar dari gurunya Mircea Eliade itu tentang yang sakral ini, bahwa di dalam masyarakat itu ada unsur yang suci yang kemudian disebut oleh totem, kata Durkheim ya. Jadi totem ini sejenis benda-benda hidup yang memiliki kekuatan suci yang dikeramatkan oleh masyarakat, atau bisa juga benda mati ya. Kalau di aborigin yang diteliti oleh Durkheim itu kanguru itu ya, atau burung cendrawasih atau apa saja, itu
mengandung unsur yang keramat, yang kemudian disebut dengan totem itu benda-benda yang keramat yang disakralkan oleh masyarakat. Dari benda keramat inilah kemudian eh, melahirkan sebuah sistem kepercayaan, sistem teologi ya, sistem apa ya, sistem keimanan, kepercayaan ya. Jadi kredo gitu kalau dalam agama samawi kita itu kredo, syahadat gitu ya. Jadi masyarakat mempercayai bahwa benda totem ini punya kekuatan apa sehingga itu menjadi sistem kepercayaan. Lah, sistem kepercayaan ini bisa dipelihara oleh masyarakat karena ada unsur kedua yaitu sistem ritual, sistem peribadatan atau kultisme atau sistem pemujaan itu ya. Jadi totem ini dipuja-puja, dirituali, diibadahi sehingga sistem kepercayaan pada totem itu tetap berpelihara dengan baik. Dengan peribadatan ini, pemujaan terhadap objek totem ini, objek yang suci ini, maka sistem kepercayaan itu terjaga dengan baik, terpelihara dengan baik. Nah, dua unsur inilah yang kemudian melahirkan kelompok sosial, masyarakat, gitu ya, atau gereja, atau agama, gitu ya. Jadi hubungan agama dengan masyarakat atau dengan gereja itu menyatu. Karena agama juga berasal dari masyarakat, masyarakat juga berasal dari agama. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa pikiran Durkheim ini ingin membalikkan bahwa tidak semua yang suci itu berasal dari langit ya, agama samawi, tapi juga berasal dari bumi, dari dunia sosial. Itu yang pertama yang bisa kita pahami dari pikiran Durkheim. Lalu yang kedua bahwa di dalam masyarakat itu sebenarnya mengandung unsur yang suci, yang ilahi di kelompok-kelompok masyarakat itu, sehingga membentuk kelompok-kelompok religius yang berbeda-beda. Dan mau tidak mau kita harus menghormati kelompok-kelompok religius yang berbeda-beda itu karena kita memahami atau dampak dari menguasai teorinya Durkheim ini ya. Lalu yang ketiga bahwa dengan menghormati ini bahwa kita tidak punya semangat atau kalau secara ilmiah ya, bukan sebagai seorang misionaris, semangat untuk memaksakan sebuah keyakinan kita kepada orang lain karena masing-masing orang punya keyakinan, sistem kepercayaan dan sistem peribadatan yang berbeda-beda dengan kelompok kita. Saya kira itu dulu ya yang bisa saya sampaikan kepada Dade. Nanti bisa dikembangkan sendiri bukunya itu ya. Bukunya harus kalian miliki itu, The Elementary Form of Religious Life itu, yang membuat kita bisa memahami mengapa di dalam sebuah masyarakat itu agama terorganisir secara institusional, membentuk sebuah kelompok, memiliki sistem kepercayaan, memiliki sistem ritual yang membuat kelompok itu mampu mempertahankan dirinya, memelihara dirinya, bahkan mengembangkan dirinya menjadi sebuah kelompok sosial yang kuat seperti gereja atau jamaah Islam atau kelompok Hindu di Bali dan sebagainya itu. Kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.